welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan spill dokumen yang aku gunakan untuk mengurus pernikahan di Malaysia, yaitu dokumen N1, N2 dan juga N4 yang banyak kalian request, baik itu di kolom komentar maupun melalui DM. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan juga subscribe itu gratis. So, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk di subscribe. Oke guys, jadi ini sesuai request ataupun permintaan yang banyak kalian request di kolom komentar ataupun melalui DM, yaitu spill dokumen N1, N2 dan juga N4. Tapi sebenarnya masih banyak lagi dokumen yang kita gunakan selain daripada N1, N2 dan N4 itu, yaitu surat, termasuk surat keterangan belum pernah menikah daripada gereja, dan juga ada juga surat izin menikah yang daripada orang tua, ini juga lengkap ya. Dan setelah itu adalah surat rekomendasi menikah ataupun surat keterangan daripada pencatatan sipil ataupun capil. Tapi sekarang aku akan buatkan video cuma untuk N1, N2 dan juga N4 aja, karena itu sesuai requestan aja ya. Tapi kalau kalian nanti mau aku spill semuanya dokumen itu, yaitu termasuk tadi surat keterangan belum pernah menikah yang daripada gereja dan juga surat izin orang tua ataupun akte lahir. Jadi akte lahir dengan surat baptis itu tak sama ya guys ya. Jadi kalau kalian nanti mau aku spill untuk dokumen semuanya, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya supaya aku bisa cepat-cepat buat videonya. Karena kalau aku sambung di video ini, yaitu semua dokumennya nanti akan ribet. Tapi kalau dibuat di dua video itu akan lebih simple ya guys. Jadi kalau kalian mau aku buatkan untuk dokumen yang lainnya ataupun dokumen pendukung lah ya kita bilang ya, kalau kalian mau aku buatkan videonya, nanti kalian komen sebanyak-banyaknya supaya aku langsung bisa melihat dan juga aku buatkan videonya sebelum tahun baru ini. Aku akan buatkan kalau kalian komen sebanyak-banyaknya. Kalau boleh satu orang langsung komen aja 10 komentar, nanti akan naik, jadi aku akan baca, aku akan buatkan videonya. Jadi bukan aku mau sombong, aku nggak mau spill semuanya, cuma kalau dicampur semuanya di satu video itu akan ribet ya guys ya. Jadi kalau dibuatkan video satu untuk N1, N2 dan juga N4, dan juga video lainnya untuk dokumen semuanya, dokumen yang lainnya ataupun di video yang lainnya, itu akan lebih gampang ataupun lebih senang untuk kita ketahui. Jadi kalau kalian mau, langsung kalian komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku akan spill dokumen N1, tapi pastikan kalian harus udah subscribe channel ini. Oke guys, jadi ini dia dokumen untuk model N1. Aku akan buatkan gambarnya di sini. Oke, geser dulu supaya gambarnya lebih besar. Di sini. Nanti kalian buatkan untuk model N1, kalian buatkan persis seperti dokumen ini aja. Yaitu dokumen N1, yaitu surat keterangan untuk menikah. Nanti kalian buat di bagian atas itu ada lampiran 7 KME nomor 298 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 model N1, itu di bagian atas ya guys ya. Setelah itu kalian ikut aja sampai ke bawah, dan di sana ada surat keterangan menikah, yaitu itu N1 ya, maksudnya surat keterangan untuk menikah. Setelah itu ada yang di bagian bawah lagi yang bertanda tangan di bawah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama, yaitu nama kita, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara ataupun NIK atau nomor induk KTP. Setelah itu ada agama, pekerjaan, tempat tinggal, bin ataupun binti. Di sana kita hanya mengisi nama orang tua lelaki. Dan setelah itu di bagian bawah ada tulisan demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya. Oke, setelah itu di bagian bawah ada tempat tinggal kita dan juga ada stempel daripada kepala desa. Dan di bagian bawah ada nama kepala desa dan juga ada sign ataupun tanda tangan dari kepala desa. Oke, dan inilah dia model untuk dokumen N1. Dan di bagian atas ada stempel, yaitu Kedutaan Republik Indonesia
Kuala Lumpur ya. Jadi guys, dokumen N1 ini kita bawa hanya ada stempel daripada kepala desa, dan untuk stempel daripada kedutaan yang ada di Kuala Lumpur ini kita dapatkan setelah semua dokumen kita itu udah lengkap, kita bawa ke Embassy Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Oke, jadi jangan bingung kenapa ada dua stempel, ada yang dari Kuala Lumpur dan juga ada yang daripada kepala desa. Jangan bingung. Yang pertama kita komplitkan dulu, kita siapkan dulu dokumen kita, baru nanti pihak kepala desa akan cop. Setelah semuanya sudah oke, baru kita akan bawa dokumen ini ke Embassy ataupun Immigration Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, baru kita dapatkan stempel yang di bagian atas ya guys ya. Jadi jangan bingung, karena banyak juga yang bertanya, yang nanyain, Kak, apakah dokumen N1 dan juga N2 dan juga N4 harus dilegalisir. Jadi kadang-kadang aku bingung ya guys ya, dilegalisir di mana, karena kita hanya mendapatkan cop daripada kepala desa dulu untuk bagian N1 dan juga N2 N4 ya guys ya. Jadi jangan bingung, stempel yang kita dapatkan ketika bawa dokumen ini dari Indonesia hanya ada stempel kepala desa kita. Dan untuk stempel daripada embassy ataupun kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur ini kita dapatkan setelah semuanya udah clear dulu daripada Indonesia. Setelah kita dapatkan N1, N2, N4 dan juga surat keterangan daripada pencatatan sipil. Oke, baru kita dapatkan yang di bagian atas ya. Jadi aku harap untuk model N1 ini clear. Sekarang kita masuk ke dokumen model N2. Oke, aku akan buatkan juga gambarnya di sini. Nah, untuk dokumen model N2 yaitu surat keterangan asal usul. Aku akan buatkan gambarnya juga di sini. Kalian buat aja sama seperti dokumen ini. Di bagian atas ada lampiran 7 KME nomor 298 tahun 2003, lepas itu pasal 8 ayat 1 huruf B. Model N2. Setelah itu di bagian kiri kantor kepala desa, kecamatan, kabupaten. Setelah itu di bagian bawah keterangan, surat keterangan asal usul, dan di bawahnya itu ada nomor. Nomor itu diisi oleh kepala desa ya guys ya. Dan di bagian bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa bagian pertama, bagian pertama itu dokumen biodata kita. Nama, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal, yaitu kita punya. Setelah itu di bagian bawahnya adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria. Yaitu ada bagian kedua. Yang pertama, nama lengkap, yaitu nama orang tua kita yang lelaki. Setelah itu warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Itu untuk biodata orang tua kita yang lelaki ya guys ya. Tapi aku buat di sini semuanya kosong karena orang tua aku yang laki-laki itu sudah almarhum. Setelah itu di bagian yang ketiga, setelah itu dengan seorang wanita (2), yaitu itu orang tua kita yang perempuan. Di bagian ketiga nama lengkap, yaitu orang tua kita perempuan, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, bla bla bla. Itu untuk orang tua kita perempuan ya. Setelah itu di bagian bawah, demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya. Setelah itu di bagian bawah ada stempel daripada pihak kepala desa. Dan di bagian atas tidak ada lagi stempel daripada pihak Kuala Lumpur, karena itu hanya di stempel di N1 aja ya. Jadi untuk dokumen model N2 ini yaitu surat keterangan asal usul, aku harap clear ya guys ya. Sekarang kita masuk ke dokumen model N4. Akan aku buatkan juga gambarnya di sini. Nah, di bagian atas ada lampiran 7 KME nomor 298 tahun 2003 pasal 8 ayat 1, yaitu model N4, itu huruf D ya guys ya. Setelah itu di bagian kiri ada kantor kepala desa, kecamatan dan juga kabupaten.
Setelah itu ada surat keterangan tentang orang tua. Jadi model N4 yaitu surat keterangan tentang orang tua kita. Nah, di bagian bawah yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa bagian pertama, nama lengkap orang tua yang laki-laki, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Setelah itu di bagian kedua, nama lengkap itu untuk orang tua kita yang perempuan ataupun mama kita. Setelah itu ada tempat tinggal, tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan. Oke, setelah itu adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang. Bagian bawah, nama lengkap yaitu untuk kita biodata kita, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, pekerjaan, tempat tinggal itu untuk kita ya. Setelah itu di bagian bawah, dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya. Dan di bagian bawahnya juga stempel daripada pihak kepala desa dan juga nama kepala desa kita dan juga tanda tangan kepala desa kita. Nah, oke guys, jadi ini dia dokumen model N1, N2 dan juga N4 yang aku gunakan untuk mengurus pernikahan di Malaysia. Dan juga ini adalah dokumen-dokumen lainnya. Nanti kalau kalian mau aku spill, langsung kalian komen sebanyak-banyaknya. Dan juga di sini aku tekankan, aku orang yang beragama non-muslim. Jadi untuk yang beragama muslim itu beda lagi ya guys ya. Pengurusannya dan juga surat-suratnya itu tidak sama. Kalaupun ada yang sama tapi tidak akan persis sama. Dan aku tekankan juga, aku mengurus pernikahan itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Jadi ada juga orang yang mengurus pernikahan yang sampai ke Jakarta, dan setelah itu mereka sahkan pernikahannya itu ke Malaysia. Jadi banyak pertanyaan yang menanyakan, Kak, apakah dokumen kita harus kita legalisir ke Jakarta? Itu aku tidak ada legalisir ke Jakarta. Aku tidak ada untuk urusan ke Jakarta selama aku pengurusan pernikahan ini ya guys ya. Jadi kalau kalian mengurus pernikahan di Jakarta itu beda lagi caranya. Dan aku tekankan sekali lagi, aku mengurus pernikahan itu cuma di Malaysia. A few moments later. Jadi kalau ada orang yang menyarankan kalian untuk buat ataupun mengurus pernikahan sampai ke Jakarta sana, jadi tolong jangan ditanya ke aku, karena itu pasti tidak akan sama pengurusannya ya guys ya, dan aku tidak akan tahu karena aku tidak melakukannya itu. Dan di sini aku sarankan buat teman-teman yang kalau boleh, kalau mau menikah di Malaysia, menikahlah di negara Malaysia aja. Ini saran aku aja, tapi kalau kalian ada alasan lain untuk kalian harus sampai ke Jakarta menikah, setelah itu nanti kalian akan sahkan pernikahan kalian itu di Malaysia, itu beda lagi ya guys ya. Oke guys, jadi itu dia dokumen untuk model N1, N2 dan juga N4 yang aku gunakan untuk mengurus pernikahan di Malaysia. Aku harap teman-teman udah ngerti, udah paham. Dan pastikan semua data-data kita itu harus sama dengan KTP ya guys ya, karena kalau tidak sama kita dipulangkan lagi untuk mengurus yang baru. Jadi kalian harus cek betul-betul sebelum kalian datang ke Malaysia, karena mereka akan cek betul-betul guys. Oke, semua dokumen kita harus lengkap. Kalian pastikan dulu, lengkapi dulu semuanya baru datang ke Malaysia. Setelah itu langsung pergi ke embassy Indonesia ataupun kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Oke guys, so sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau aku buatkan video apa lagi, termasuk kalau teman-teman mau aku buatkan video untuk semua dokumen ataupun dokumen yang lainnya itu, kalian langsung komen di bawah sebanyak-banyaknya supaya aku bisa langsung melihat dan akan aku buatkan videonya sebelum tahun baru. So, sekian video hari ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe, dan juga share ke sosial media kalian supaya channel ini semakin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis. So, sekian video hari ini, terima kasih, see you next video, bye bye.